Halo, perkenalkan saya Saidina Ali, mahasiswa angkatan 2021. Saya di sini akan menuturkan mengenai UAS dasar-dasar logika dan ilmu. Pertama-tama, di sini ada pertanyaan bebas dari UAS mata kuliah dasar-dasar logika dan ilmu. Biasanya Prof memberikan soal mengenai pertanyaan bebas seperti berikut. Pertanyaan bebas dan individual. Uraikan satu materi yang dibahas dalam mata kuliah dasar-dasar logika dan ilmu yang paling saudara kuasai. Biasanya Prof memberikan batasannya itu adalah minimal itu adalah 1,5 lembar ya. Di sini materi yang saya kuasai itu ada mengenai pohon ilmu. Jawabannya seperti berikut. Dalam mata kuliah dasar-dasar logika dan ilmu, banyak sekali materi yang menurut saya berkesan. Namun salah satu materi yang saya kuasai dalam mata kuliah ini adalah materi mengenai pohon ilmu. Pohon ilmu atau science tree merupakan suatu gambaran di mana terdapat suatu percabangan ilmu pada pohon tersebut. Secara skematis, pohon ilmu dimulai dengan dahan-dahan atau branches, kemudian ranting-ranting atau subranches pada setiap kelompok, yaitu ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu pasti atau nomotetik, dan humaniora. Urutan pertumbuhan ilmu dalam pohon ilmu dimulai dengan ilmu alam yang berkenaan dengan alam real, maksudnya adalah ilmu-ilmu alamiah atau science atau natural science. Sebagian orang menamakannya sebagai normal science, the structure of scientific revolution. Bahkan secara arogan mereka sering menyebutnya cukup dengan sebutan sains, yang mana seolah-olah yang berada di luarnya adalah bukan sains atau non-sains. Karena menurut mereka ilmu-ilmu sosial itu memperlihatkan keadaan akan kepastian dan kemutlaqan seperti halnya dalam ilmu-ilmu alam. Salah satu ciri ilmu-ilmu alam adalah paradoks dan anomalinya sangat terbatas. Di samping itu, hukum atau dalil yang lama dapat digugurkan oleh hukum atau dalil yang baru. Kemudian setelah ilmu-ilmu alam terdapat ilmu-ilmu sosial, yaitu kajian tentang manusia dalam ikatan hidup bersama dengan sesamanya. Berikut segala permasalahannya dikupas dalam ilmu-ilmu sosial. Setelah itu ada soal nomor 2, uraikan hubungan antara human faculty, kemampuan akliyah, qalbiyah, amaliyah manusia dengan pendapat Sigmund Freud yang terkenal dengan konsep ID, ego, dan superego. Jawabannya adalah pengembangan ilmu dapat terjadi disebabkan karena manusia diberi kelengkapan panca indera atau human faculty oleh Sang Maha Pencipta. Sehingga dengan pemberian tersebut membuat manusia mempunyai 3 kemampuan, yaitu aspek kognitif berhubungan dengan otak, penalaran, dan kecerdasan. Lalu terdapat kalbiyah, yaitu affection, kemampuan yang berhubungan dengan emosi, perasaan, hati, sentimen, spiritual, simpati, reflection, dan kasih sayang. Lalu yang terakhir adalah amaliyah, yaitu aspek psikometer, aspek dinamis, bergerak, action, aktivitas, dan aksiologi, yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan adanya aksi. Dengan adanya 3 kemampuan tersebut, dapat mempengaruhi kepribadian manusia mengenai konsep ID, ego, dan superego. ID yaitu hal-hal yang mendasari personalitas seseorang. ID dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya makan, minum, dan hawa nafsu. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan, yang mana hal tersebut akan membuat ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Jika manusia tidak diberikan 3 kemampuan berupa akliyah, qalbiyah, dan amaliyah, maka manusia akan menjadi seperti hewan, sehingga konsep ID memerlukan 3 kemampuan tersebut. Lalu ada ego berurusan dengan kenyataan atau realita. Ego berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang diterima sosial, yang mana hal ini berkaitan dengan kemampuan manusia, yaitu akliyah. Akliyah akan membimbing ID untuk memikirkan bahwa apakah keinginan yang ID inginkan tersebut dapat diterima atau tidak oleh orang lain, sehingga kemampuan akliyah dapat berhubungan dengan ego. Setelah itu ada superego. Superego merupakan suara hati yang menggabungkan nilai-nilai dan moral yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego mencoba membujuk ID dan ego untuk beralih ke tujuan moral daripada mencari kesenangan. Sehingga superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari
pengasuhan orang tua atau norma-norma di dalam masyarakat, didasarkan pada moral dan penilaian mengenai benar dan salah. Superego ini berhubungan dengan kemampuan qalbiyah, yaitu suara hati dari manusia. Sehingga jika superego mengambil keputusan akan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, yang mana ini dapat terjadi dengan adanya amaliyah. Lalu ada soal 3, mengapa filsafat yang dimulai dengan kegiatan berpikir manusia untuk mencari kebenaran yang paling hakiki dan mendalam itu pada akhirnya selalu akan memerlukan kanopi, imajiner yang membatasinya, sedangkan hingga jelas? Jawabannya adalah ketika kita mendalami ilmu ternyata diperlukan adanya kanopi, agar kita tidak takabur atau juga frustasi. Karena alam semesta itu sepanjang kita memandang seolah-olah tak ada batasnya atau the sky is the limit. Kanopi dalam pohon ilmu yaitu agama yang mana merupakan sesuatu yang melingkupi kepercayaan seseorang untuk menjawab keterbatasan manusia dan mencari kebenaran yang paling hakiki dan mendalam. Dalam agama Islam, kesempurnaan itu hanya milik Allah dan apapun yang tidak diketahui oleh manusia maka ada di dalam Al-Quran dan hadis yang mampu menjawab segala persoalan yang ada di bumi dan di langit. Sehingga terdapat beberapa fungsi dalam kanopi yaitu faith, keyakinan, belief, kepercayaan, dan religion, agama. Dalam mencari ilmu itu adalah bahwa manusia dalam menjawab suatu persoalan pasti mengalami kendala dan terbatas akan sumber-sumber. Karena itu manusia memerlukan semacam kanopi. Sekarang nomor 4A, benarkah bahwa karena manusia itu mempunyai pancar indera, kemudian mempunyai berbagai pengalaman empiris, lalu dapat mensistematisasikan pengalaman itu sebagai pengetahuan yang terekam sebagai cognition, lalu lambat laun akan membangun teori, sedangkan hal ini hingga jelas? Jawabannya adalah, ya benar, manusia dengan segenap inderanya atau senses dapat mengenali sesuatu dari keadaan belum atau tidak tahu hingga menjadi tahu. Segenap yang diketahuinya itu dapat disebut sebagai pengetahuan, baik yang diperolehnya melalui pengalaman atau experience, temuan discovery, dan invention, percobaan atau riset misalnya. Teori merupakan hubungan antara variabel yang kekal, data yang konkret, fakta, melakukan observasi, dan sehingga menghasilkan suatu ilmu. Teori dapat dilakukan melalui riset dan disertai bukti untuk mendukung praduga atau hipotesis. Ilmu itu seperti diketahui didapati oleh berbagai pertanyaan kreatif. Karena dengan metode bertanyalah dan akhirnya akan diperoleh pemahaman yang memadai. Dapat dimengerti apabila kemudian di dalam suatu riset dikenal adanya serangkaian pertanyaan penelitian atau research question dan hipotesis yang juga dapat diberi arti sebagai dugaan atau jawaban sementara. Lalu ada soal 4B, tetapi ternyata ada teori yang dikembangkan semata-mata dari kekuatan deduktif, dikembangkan secara armchair, benarkah? Sedangkan hal ini hingga jelas. Jawabannya adalah sehubungan dengan pengetahuan atau knowledge, itu ada kaitannya dengan kegiatan to know atau knowing. Maka segala sesuatu perlu diamati mulai dari what, when, where, who, whose, was, whom, yang akan melahirkan titik pandang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mengalir, atau current event point of view. Kemudian pertanyaan how yang analitis dan why yang jawabannya dapat melahirkan konklusi berdasarkan hubungan sebab akibat mengharuskan digunakannya hipotesis atau setidaknya hipotesis kerja. Seperti dikupas sebelumnya, sehimpunan pengetahuan yang disusun secara metodis dan sistematis melalui uji pengaruh dan uji berhubungan dalam penelitian akan melahirkan keajegan atau certainties sebagai hasil dari pengujian atau pembuktian hipotesis tadi. Disinilah studi universiter akan membawa kekayaan pandangan saintifik dan selanjutnya akan membawa kemanfaatan dalam aplikasi, sumbangan dan pengabdian kepada masyarakat. Wujud dari aplikasi itu bisa berupa teknologi maupun teknologi sosial. Yang dimaksud teknologi sosial ini adalah meliputi metode dan kiat-kiat dalam bermasyarakat yang merupakan kajian ilmiah untuk menjalankan peran optimal masing-masing. Lalu ada soal apa itu curiosity di dalam khasanah pengembangan suatu ilmu itu, terangkan dengan lengkap. Jawabannya adalah curiosity atau rasa keinginan tahuan memiliki fungsi di dalam khasanah pembangunan suatu ilmu. Dikarenakan rasa keinginan itu
dapat membuat manusia mencari tahu apa yang tidak diketahuinya dengan cara melakukan observasi dan penelitian sehingga manusia dapat mengembangkan suatu ilmu dengan curiosity tersebut. Lalu ada soal 4D, di dalam pengembangan ilmu diperlukan nalar yang mantik. Ternyata silogisme dapat membantu kemantikan suatu penalaran. Berikan 3 contoh silogisme dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik, dan hubungan internasional. Di sini soalnya Prof meminta kita agar untuk memberikan 3 contoh masing-masing dari silogisme bidang ilmu sosial, ilmu politik, dan hubungan internasional. Jawabannya adalah contoh silogisme dalam ilmu sosial, yaitu silogisme hipotetik. Di sini ada contohnya adalah silogisme hipotetik dalam ilmu sosial. Contoh nomor 1, jika semua warga Kelurahan Abadijaya melakukan kerja bakti, itu akan ikut membantu membersihkan selokan. Itu adalah premis mayornya. Terus premis minornya adalah Dito tidak ikut membantu membersihkan selokan. Premis minor, kesimpulannya adalah maka Dito akan berarti Dito bukan warga Kelurahan Abadijaya. Lalu ada nomor 2, lalu ada jawaban contoh nomor 2 dari silogisme hipotetik dalam ilmu sosial. Jika Azam berbicara dengan mereka, akan terjadi interaksi sosial antar individu. Premis mayor, Azam sedang berbicara dengan kelompok himpunan mahasiswa. Premis minornya adalah itu, maka Azam tidak melakukan interaksi sosial antar individu. Kesimpulannya adalah itu. Jika ini melanggar norma dan kehidupan bermasyarakat, akan dikenai sanksi. Premis mayornya adalah itu, ini tidak dikenai sanksi. Premis minornya, maka ini tidak melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah kesimpulannya. Lalu ada contoh silogisme dalam ilmu politik, silogisme disjuktif. Contohnya adalah Julia Batubara seorang koruptor atau bukan. Premis mayornya, ternyata Julia Batubara seorang koruptor. Premis minor, kesimpulannya adalah Julia Batubara seorang koruptor. Terus ada contoh nomor 2, Pak Nadiem Makarim seorang Menteri Pendidikan atau Menteri Keuangan. Premis mayor, ternyata Pak Nadiem Makarim seorang Menteri Pendidikan. Premis minornya, kesimpulannya adalah Pak Nadiem Makarim bukanlah seorang Menteri Keuangan. Kesimpulan. Terus ada ini, contoh nomor 3, jika hari ini DPR RI melakukan rapat paripurna, Ketua DPR RI akan datang ke ruang paripurna. Itu premis mayor. Lalu Ketua DPR RI tidak datang ke ruang paripurna. Premis minor, kesimpulannya adalah jadi hari ini DPR RI tidak melakukan rapat paripurna. Setelah itu ada contoh silogisme dalam hubungan internasional, silogisme hipotetik. Jika Australia Jepang melakukan fakta pertahanan, mereka akan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Premis mayor, Australia Jepang bekerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Premis minor, kesimpulannya adalah jadi Australia Jepang melakukan fakta pertahanan. Lalu ada silogisme disjungtif dalam hubungan internasional. Contohnya adalah kerusuhan besar sedang terjadi di Kazakhstan atau tidak. Itu premis mayor. Premis minornya adalah ternyata kerusuhan besar sedang terjadi di Kazakhstan. Kesimpulannya adalah jadi kerusuhan besar sedang terjadi di Kazakhstan. Setelah itu ada contoh ketiga, negara Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak. Premis mayor, ternyata Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Premis minor, kesimpulannya adalah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu setelah itu ada nomor 5A, ada soal nomor 5A, salah satu temuan ilmiah yang masih banyak pengikutnya adalah yang menyatakan bahwa fungsi otak kiri dan otak kanan itu berbeda. Otak kiri dan kanan dipisahkan oleh jembatan pon. Buatlah rincian dari fungsi kedua belah otak manusia berikut. Jawabannya adalah, seperti diketahui, kemampuan fungsi otak kiri berkenaan dengan ketertiban atau aturan, bilangan atau angka, nalar atau logika, garis dan kata-kata atau bahasa, order, number, logic, lines, and words. Sedangkan otak kanan berkenaan dengan masalah pemahaman akan warna, irama, tari, dan musik misalnya. Ruang, imajinasi, dan fantasi atau color, rhythm, spatial, imagination, and daydream atau fantasi. Jadi penguasaan akan keteraturan bahasa yang baik berasal dari otak kiri seperti juga hanya matematika, logika, yang berkenaan dengan bilangan numbers. Sedangkan penguasaan seni, estetika, musik, pemahaman ruang seperti daya bayang, daya cipta, seorang arsitek, dan kreativitas fantasinya berada dalam proses berfungsinya otak kanan. Lalu ada soal 5B, berikan alasan yang mantik mengapa kemampuan pemahaman akan hal-hal yang bersifat fraktal itu berada di otak kanan. Terangkan hingga jelas. Jawabannya adalah
Otak kanan mempunyai kemampuan yang bersifat serta, dikarenakan otak kanan lebih mendominasi tentang seni, musik, suara, imajinasi atau daydream, pemahaman akan warna dan irama, yang mana jika seseorang sedang melakukan aktivitas berkaitan dengan kreativitas, maka otak kanan akan lebih aktif dibandingkan otak kiri. Hal ini dikarenakan otak kanan memiliki fokus dan mengikuti arahan. Lalu ada soal 5C, seorang arsitek akan mengoptimasi kemampuan fungsi otak kanannya, sementara seorang insinyur sipil, piawai, dalam perhitungan konstruksi mengoptimalkan kemampuan left hemisphere of the brain. Mengapa demikian? Terangkan hingga jelas. Jawabannya adalah seorang arsitek akan mengoptimalkan fungsi otak kanannya dikarenakan pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan desain bangunan, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan arsitektur perlu mengoptimalkan fungsi otak kanannya untuk merancang bangunan-bangunan yang indah dan menarik sesuai dengan permintaan kliennya. Sedangkan seorang insinyur teknik sipil memerlukan pengoptimalkan meng memerlukan perlu op memerlukan perlu mengoptimasi kemampuan otak sebelah kirinya. Dikarenakan pekerjaan yang ditekuni oleh seorang insinyur teknik sipil memerlukan kemampuan berhitung yang baik agar proyek yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan aman. Setelah itu ada nomor 5D. Soalnya adalah terangkan hubungan antara kegiatan berfilsafat dengan tumbuhnya pengetahuan atau knowledge, yang lebih lanjut membentuk teori teori dan akhirnya melahirkan ilmu atau sains dalam suatu bidang tertentu. Jawaban, pertama-tama kegiatan bersifat digunakan untuk mencari hakikat dari sesuatu itu, diawali dengan serangkaian pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu itu. Kegiatan ini akhirnya melahirkan sejumlah pengetahuan atau knowledge. Sebelum membentuk ilmu tertentu, terlebih dahulu hubungan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lainnya itu dipertautkan. Keajegan-keajegan yang nampak dari hubungan antar pengetahuan tersebut sering disebut teori atau teori. Setelah jumlah pengetahuan dalam bidang itu terhimpun dan kemudian disusun secara sistematis dan metodis, akhirnya melahirkan ilmu atau sains dalam tahap awal perkembangannya, in status nascendi. Lalu ada soal nomor 5E, apa yang dimaksud dengan pengetahuan, teori, dan ilmu itu? Terangkan hingga jelas. Jawaban, seperti diketahui, pengetahuan atau knowledge manusia terhadap sesuatu itu lebih dahulu lahir dibandingkan dengan kehadiran ilmu atau sains. Manusia dengan segenap indranya atau senses dapat mengenali sesuatu dari keadaan belum tahu atau tidak dari keadaan belum atau tidak tahu hingga menjadi tahu. Segenap yang diketahuinya itu dapat disebut sebagai pengetahuan, baik yang diperolehnya melalui pengalaman atau experience, temuan atau discovery, invention, percobaan atau riset lainnya. Kemudian melalui kegiatan lebih lanjut yang dikerjakan secara sistematis dan metodis. Maka dari sejumlah pengetahuan yang tersusun tadi dapat lahir suatu ilmu. Dengan demikian, ilmu tersebut didasarkan pada pengetahuan empiris sehingga sering disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kesalahan ini terus berlanjut bahkan dalam pembentukan lembaga resmi seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di negara-negara lain cukup disebut sebagai National Academy of Science Amerika Serikat dan Akademia Nauk Rusia, karena ilmu dan pengetahuan itu merupakan dua hal yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan teori adalah hubungan antar variabel yang melahirkan keajegan atau tumbuhnya common denominator atau bilangan pembagi besar, cross dealer, atau bahkan hukum atau dalil yang mempertunjukkan ciri-ciri yang langgeng dari suatu hubungan. Misalnya diteorikan bahwa api akan membesar dan melahirkan panas apabila diberi oksigen yang cukup. Karena teori atau kejadian ini maka diaplikasikan menjadi teknologi untuk teknologi pengelasan atau welding teknologi, atau sebaiknya dengan menjadikan oksigen, maka kobaran api dari terbakarnya ladang minyak dapat dipadamkan dengan ledakan besar atau blow up dari serangkaian dinamit yang sengaja dipasang oleh Red Adair, spesialis memadam kebakaran ladang minyak dari Texas misalnya. Ledakan dahsyat tersebut dalam sepersekian detik dapat meniadakan oksigen. Dengan tiadanya oksigen tersebut, maka ladang minyak yang terbakar tersebut padam. Lalu ada soal 5F, berikan suatu siklus yang bersifat hubungan kausalitas tentang urutan pembentukan ilmu itu di dalam bidang hard science.
yang lebih nampak tangible seperti hubungan antara fenomena pembentukan awan karena perubahan awan karena penguapan hingga terjadinya hujan. Jawaban suatu percobaan tentang urutan pembentukan itu di dalam bidang hard science yang lebih nampak tangible contohnya adalah munculnya pelangi saat hujan gerimis, di mana pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya nampak melengkung menjadi pelangi. Pembiasan pada pelangi akan membentuk semua warna yang ada di bumi ini. Setelah itu ada soal 5G, yang soal terakhir. Terangkan mengapa ilmu-ilmu sosial itu berciri-ciri nilai yang relatif dan humaniora sangat relatif. Jawabannya adalah interaksi antara manusia dalam pergaulan hidup itulah yang merupakan objek dari ilmu-ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan lain-lain. Interaksi itu sedemikian kompleksnya terdapat puluhan, ratusan, bahkan ribuan variabel yang harus diperhitungkan. Sebagian variabel terpaksa harus diisolasi demi kepentingan pembatasan atas dasar berbagai keterbatasan kemampuan, tenaga, waktu, dan biaya, sehingga diperlukan semboyan limit your problem, dan dianggap tidak turut diperhitungkan. Peneliti ilmu sosial mengasumsikan hal terurai di atas sebagai variabel yang tak terkontrol, yang tidak sempat diperhatikan dalam penelitian. Epsilon ini sedemikian rupa harus kecil atau hanya merupakan variabel residu, sehingga benar-benar konstruk hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya itu menjadi sedemikian rupa cukup signifikan untuk diperhitungkan. Dengan demikian, sesungguhnya dalam kenyataan masyarakat atau real life system (RLS) itu interaksi antara manusia akan bersifat faktorial dalam arti sangat banyak dan beragam, serta bersifat kompleks seperti disinggung sebelumnya. Dari sudut ini, jelaslah bahwa dengan sifat relatifnya ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya akan membawa konsekuensi akan rumitnya perhitungan apabila digunakan metode kuantitatif. Humaniora atau humanis sebagai ilmu-ilmu nomotetik dalam ilmu-ilmu alami yang bersifat absolut kebenarannya, maka humaniora ini justru memperlihatkan ketiadaan akan generalisasi. Hampir semuanya bersifat spesifik dan khas, penculiar, karena berkenaan dengan nilai-nilai atau value baik buruk, indah jelek, adil, lalim, dan sebagainya. Oleh karenanya, humaniora ini digolongkan pada kelompok yang idiosinkratik atau bersifat sangat individual atau sangat bermakna relatif. Dapat didiskusikan bahwa tidak semua orang sepakat menyatakan lukisan Pablo Picasso itu indah, walaupun mengetahui bahwa harganya selangit. Lukisan itu tidak lebih dari himpunan kubus segitiga trapesium yang tidak estetis, menurut sekelompok orang yang lebih menghargai naturalisme misalnya. Dengan demikian, pilihan seseorang akan sesuatu sangatlah relatif, yaitu ibarat kata bersayap, masalah selera itu selayaknya tidak untuk diperdebatkan. Demikian pula masalah pribadi atau privasi dari satu individu ke individu lainnya dapat mungkin berbeda. Oke, mungkin itu saja tutorial mengenai UAS dasar secara logika dan ilmu. Selanjutnya adalah tutorial mengenai cara pembuatan paper. Oke, baik, di sini kita lanjut mengenai cara pengerjaan paper. Di sini ada paper kelompok saya mengenai mata kuliah kajian global. Di sini ada ketimpangan ekonomi Polandia dan Jerman dalam era globalisasi di saat pandemi. Dalam paper ada sebab-sebab lainnya, yang mana pertama adalah latar belakang kasus. Latar belakang kasus itu di dalam paper itu latar belakang kasus dari umum ke khusus. Contohnya seperti berikut. Globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi dalam aspek ekonomi dapat memberikan efek pada pembagian kerja internasional, perdagangan batas barang, jasa, modal, teknologi, dan juga pendidikan.
Dalam era globalisasi ini, hampir semua negara di dunia mendapatkan keuntungan dan manfaat karena adanya proses saling ketergantungan terutama dalam peningkatan perekonomian. Namun dalam peningkatan aspek kegiatan ekonomi, kecepatan pertumbuhan di beberapa negara berbeda satu sama lain, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, contohnya negara Jerman dan Polandia. Nah, setelah itu, bagian khususnya adalah mengenai beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan dalam aktivitas kejahatan dan terorisme. Ini adalah bagian khususnya mengenai faktor-faktornya. Oke, lalu lanjut lagi ke bab aktor-aktor yang terlibat pada kasus. Aktor-aktor yang terlibat pada kasus judul tersebut, di mana infeksi pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan historis dalam output perekonomian di negara Jerman. Namun demikian, pemulihan ekonomi pada bulan Mei tahun 2021 setelah melakukan langkah-langkah pemahaman pertama. Langkah-langkah penahanan pertama, yaitu langkah-langkah berupa kebijakan moneter dan juga berupa kebijakan fiskal ekspansif. Aktor-aktor yang terlibat ada aktor protagonis dan antagonis. Nah, aktor protagonisnya itu pemerintah Jerman, perusahaan dalam sektor industri, perusahaan dalam sektor jasa, pemerintah Polandia, Europol. Dan aktor antagonisnya itu penjahat cyber, penjual barang-barang atau produk palsu. Lalu di sini ada aktor utama dan aktor pendukung pada kasus. Aktor utamanya ada pemerintah Jerman dan pemerintah Polandia. Aktor pendukungnya ada Europol. Lalu di sini ada masalah yang dihadapi oleh aktor utama. Aktor utama yang disebut di sini, yaitu aktor utamanya adalah pemerintah Jerman dan pemerintah Polandia. Permasalahannya adalah pada masa pertama adalah masalah yang dihadapi oleh negara Jerman, yang di mana negara harus terkena pandemi COVID-19. Karena hal tersebut, negara Jerman harus mengalami sebuah kerugian dan penurunan dalam cabang impor sebesar 93% dan juga dalam ekspor sebesar 90,71%. Ada masalah kedua, ada masalah yang dihadapi oleh negara Polandia, yang di mana negara tersebut mengalami sebuah kerugian atau penurunan produk domestik bruto atau PDB sebesar 3,5%. Oke, setelah itu strategi yang dilakukan oleh aktor untuk bisa memecahkan masalah ini. Strategi yang telah dilakukan pemerintah negara Jerman dalam mengatasi ketimpangan ekonomi globalisasi di masa COVID-19. Pemerintah negara Jerman menerapkan kebijakan nasional COVID-19 yang meliputi pencegahan atau prevent, deteksi atau detection, pembendungan atau konten, dan pengobatan atau treat, yang kemudian menjadi kunci keberhasilan Jerman exception. Oke. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Polandia berupa mendorong peningkatan rasa solidaritas dari para diaspora dan bentuk turut membantu pemerintah dan rakyat Polandia dalam menghadapi pandemi dan berbagai krisis sosial ekonomi yang timbul di dalam negeri. Setelah itu ada prospek keberhasilan para aktor, prospek keberhasilan pemerintah Jerman dalam menangani ketimpangan ekonomi di era globalisasi dan juga pandemi COVID-19. Ekspor total Jerman turun menjadi 111,9 miliar euro pada Januari 2022, sedangkan impor merosot 4,2% dibandingkan bulan sebelumnya, seangka 107,5 miliar euro. Dibandingkan Februari 2020, bulan sebelum Jerman menerapkan lockdown pertamanya. Sedangkan prospek keberhasilan pemerintah Polandia dalam menangani ketimpangan ekonomi di era globalisasi dan juga pandemi COVID-19, International Monetary Fund atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melemah dari 5,9% di tahun 2021 menjadi 4,4% di tahun 2022. Prediksi ini disampaikan IMF dalam laporan terbarunya World Economic Outlook Update edisi Januari 2022. IMF menilai kelemahan ekonomi global setahun ke depan dapat dipengaruhi penyebaran COVID-19 varian Omicron, gangguan rantai pasokan, volatilitas harga energi, inflasi. Polandia dalam menangani ketimpangan ekonomi dalam era globalisasi dan juga pandemi COVID-19 akan berhasil, dan juga Bank Dunia menyebutkan ekonomi Polandia masih akan tumbuh di atas rata-rata ekonomi negara UE karena tingkat pengangguran yang rendah. Setelah itu, di dalam paper ada teori yang dipilih dalam paper ini adalah teori sistem dunia yang dicetuskan oleh Immanuel Webster. Teori sistem dunia ini adalah sebuah pembagian kerja
secara teritorial dan produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Berikut ada teorinya. Lalu ada di bagian terakhir ada sikap atau kesimpulan, sikap yang diambil terhadap kasus globalisasi yang terjadi di Jerman dan juga Polandia membuat ketimpangan ekonomi di kedua negara tersebut meningkat, apalagi ditambah kasus COVID-19 yang membuat perekonomian di kedua negara tersebut semakin memburuk. Sikap dan tindakan dari para aktor utama dalam menjaga kestabilan ekonomi negaranya masing-masing sangat membantu warga negara dan juga para pelaku usaha kecil maupun tingkat tinggi. Berikut adalah sikap yang diambil dalam bahwa globalisasi meningkatkan ketimpangan ekonomi antar negara karena alasan berikut. Oke, terakhir adalah daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai cara pembuatan paper dan juga mengenai tutoring UAS dasar-dasar logika dan ilmu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.